Oke guys, kali ini gue mau bahas tentang news atau data fundamentals yang dirilis biasanya di jam-jam Amerika Serikat yang kebanyakan karena memang ekonomi mereka kan udah global. Jadi begitu ada news rilis, apalagi kalau itu The Fed atau banknya mereka, bank utamanya mereka di sono atau BI-nya mereka, itu biasanya volatility-nya itu sangat tinggi. Jadi ada beberapa teman yang menanyakan itu cara ngebaca news gimana sih gitu. Nah, aku kali ini mau cerita dan bagaimana sejauh ini pengalaman gua jatuh bangun ngambil trade di saat news. Jadi ini rangkuman yang gua kasih dan ini benar-benar sangat membantu. Ya, ini sangat membantu dan kiranya teman-teman bisa juga menerapkan ya di trading kalian nantinya. Oke, itu news kan pertama dulu tidak ada trader retail yang tahu data yang akan dirilis ya. Tentunya ya kita tidak akan tahu apalagi retail. Jadi tidak ada internal information yang kita dapat apalagi kalau misalnya kita di Indonesia ada rilis datanya itu di Amerika Serikat atau data Amerika Serikat. Soalnya data di Indonesia, ekonomi Indonesia kan nggak begitu mengaruh. Apalagi kalau misalnya pair yang kita transaksikan, yang mau kita open posisi, itu biasanya gold. Itu komoditi ya, gold. Nah, itu gold kan identik dengan USD. Dia berpasangan dengan USD. Nah, itu pair utama lain apa GBP USD. Nah, itu kan London dan New York gitu loh marketnya. Jadi market di Indonesia itu kalau ada data fundamentalsnya dirilis ini nggak ada ngaruh sama sekali karena itu tidak terkait dengan pair utama yang kita transaksikan dan mostly itu kan trader kita di Indonesia kan nggak ada yang transaksi itu. Jadi itu pertama yang perlu kita sadari dulu. Satu, tidak ada trader retail yang tahu data yang akan dirilis. Jadi kita nggak tahu dong. Jadi oleh karenanya secara logika berarti ya kita harus menunggu gitu loh. Kita harus menunggu apa yang akan terjadi setelah news rilis gitu. Jadi saya atau gua saranin ini kita bakal ngambil trade itu setelah news. Oke. Ya, ini kedua sebagai trader itu baiknya cari posisi buy atau sell after news. Oke. Karena kenapa ya itu tadi yang gue jelasin. Karena tidak ada yang tahu data yang akan dirilis seperti apa. Walaupun memang kita prediksi dari beberapa data yang dirilis, ya kan yang dirilis sebelumnya akan ada banyak tuh data yang dirilis tuh apa namanya berjenjang lah informasi dia per bulan itu kan berjenjang kayak misalnya awal bulan kan seperti NFP ya kan jobless claim seperti yang terjadi kemarin itu di ini kemarin saat gue mulai video ini ya dihitung dari saat gue ini video ini jadi pertengahan biasa ada CPI ada PPI ada crude apa namanya crude oil inventories ada banyak kan informasi-informasi apalagi kalau misalnya memang ada The Fed mau rilis data inflasi gitu-gitu jadi itu kan news-news yang fundamental yang membuat pasar itu volatility-nya tinggi gitu jadi itu baiknya kita harus nunggu news rilis. Nah, time frame berapa bagusnya atau enaknya? Baiknya nunggu 30 menit after news release. Karena kenapa? Kalau di 30 menit awal itu volatility-nya sangat tinggi dan terkadang itu demand dan supply itu nggak pengaruh. Maksudnya nggak ada harga dirinya gitu. Jadi makanya kalau 15 menit awal juga itu terlalu cepat. Itu sih bisa aja, tapi itu hanya bagi apa namanya trader yang udah pengalaman gitu loh. Tetapi kalau kita nunggu 30 menit setelah news release, itu biasanya konfirmasinya lebih tinggi arahnya mau kemana, mau bullish atau mau bearish gitu. Jadi baiknya seperti itu, apalagi kalau misalnya trader pemula yang baru mulai belajar itu baiknya
cari di 30 menit setelah news, baru cari posisi. Kemudian setelah 30 menit arah, itu tadi yang gue jelasin, itu setelah 30 menit itu arah atau structure market udah mulai kebentuk. Gitu. Jadi itu menurut gua ya. Misalnya nih kita ambil contoh ini GBP JPY ya, atau GBP JPY ya. Kalau misalnya ada ini misalnya udah akan rilis, itu biasanya kan di jam-jam 8 atau jam 8.30 itu newsnya biasanya dirilis di jam-jam tersebut ya. Jadi itu biasanya misalnya kayak gini. Nah, udah kalau misalnya memang dia ada volatility-nya tinggi, ya udah biarkan aja. Ini kan time frame 30 menit. Ya, jadi ya udah berarti ini nunggu yang candle M30 ini closing, baru nanti cari posisi. Gitu. Nah, nanti cari posisinya bagaimana? Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi. Nah, nanti gua akan jelasin di next video. Jadi stay tune di video gua. Kalau misalnya ada komen, silakan. Bagi kalian yang mau request, mau di videoin apa namanya, mau dijelasin apa, dengan gua nanti bikin video. Jadi untuk sementara ini referensi gua kalau misalnya memang kalian mau trade news. Ya, ini dasar awalnya dulu. Jadi supaya ini kalau kita ada konsep ini kita jadi disiplin. Oh ya udah, gitu. Kita akan nunggu setelah news rilis saja karena kita harus tahu diri dulu. Tahu diri kapan kita akan disiplin untuk tidak trade. Karena kenapa? Kalau misalnya pas news kita trade itu kebanyakan biasanya ya kita akan dihajar sama market itu. Apalagi kalau kita bisa, apalagi kalau kita tidak bisa manage risk. Ya di situ bahayanya. Oke guys, thank you dan see you next video.